Shalom, selamat datang di Ibadah Sekolah Minggu GKI Bukit Shalom Ubud. Tema kita hari ini ialah Berkat di balik ketaatan. Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah kita hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih berkat-Mu dari tadi malam sampai pagi ini. Sekarang kami akan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Engkau memberkati pikiran kami agar kami bisa mendengarkan dan kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita memulai mendengarkan firman, marilah kita angkat pujian dan marilah kita berdiri bersama-sama. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Kita anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah adik-adik masih semangat untuk memuji Tuhan, mari kita bernyanyi. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu, ting tong. Hati-hati gunakan matamu, ting tong. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, ting tong. Hati-hati gunakan mulut. Gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, Hati-hati gunakan tanganmu. hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan Hati-hati kakimu. gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Namun sebelum itu, mari kita angkat satu pujian, Allah yang setia.
telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan, di mana pada hari ini Tuhan kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu online. Kiranya Tuhan memberkati kami. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati pikiran kami, hati kami, dan juga kakak-kakak sekolah minggu yang akan mengajar kami. Biarlah segala firman yang disampaikan dapat kami mengerti dan juga dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai
7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Fir'aun. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun, "Hari ini ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Demikianlah pula terjadi." Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau." Yusuf menyahut Fir'aun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Ke-7 ekor lembu yang baik itu dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk, demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun, dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah, segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau." Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Baik adik-adik di rumah, tadi kita sama-sama sudah menyaksikan kisah seorang Yusuf yang ada dalam penjara ya. Kalau kemarin minggu lalu kita bersama-sama belajar bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Ya, meskipun dia dimasukkan ke dalam penjara, tapi Tuhan tetap menyertai Yusuf. Dia diberikan kedudukan, dia diberikan kepercayaan saat dia berada di penjara. Nah, saat ini kita ya belajar lagi tentang kisah dari seorang Yusuf. Ya, selama 2 tahun di penjara, kita tahu bahwa tadi ya di cerita video itu Firaun mendapat mimpi. Ya, dia sedang bermimpi saat dia tertidur. Nah, kira-kira yang tadi menyaksikan apa sih mimpi dari Firaun? Ya, kira-kira apa ya kakak-kakak? Mimpi dari Firaun. Ada berapa mimpinya, Kak? Ada berapa mimpinya? Ayo. Ada 2? Ada 2. Iya. Firaun dia mendapat mimpi, 2 mimpi ya saat dia sedang tertidur. Nah, kakak mau tanya nih, mimpi yang pertama kira-kira apa ya, Kak? Aku tahu, Kak. Muncul dari sungai Nil 7 lembu yang sangat sehat yang sedang memakan rumput. Ya. Kemudian muncul lagi 7 lembu yang kurus sekali. Kemudian 7 lembu yang kurus itu memakan semua lembu-lembu yang gemuk itu. Iya, benar sekali, Kak. Kita di sini tadi ya menonton mimpi yang pertama dari Firaun itu adalah
datangnya 7 ekor lembu, ya, dia sedang makan rumput. Ini 7 ekor lembu yang pertama itu dia sehat, dia gemuk sekali ya. Kalau kita lihat tadi di videonya itu besar sekali lembu-lembunya. Nah, kemudian muncul lagi dari Sungai Nil, ada 7 ekor lembu tetapi tidak sesehat sebelumnya, Kak. Dia kurus, dia kelaparan. Dan apa yang terjadi? 7 ekor lembu yang kelaparan itu akhirnya memakan 7 ekor lembu yang sehat. Nah, itu mimpi Firaun yang pertama. Nah, kita mau tanya-tanya lagi nih. Tadi mimpi Firaun yang pertama sudah dijawab. Kita sudah tahu ya mimpi Firaun yang pertama. Nah, bagaimana dengan mimpi Firaun yang kedua, Kak? Kira-kira Firaun sedang bermimpi apa waktu itu? Ya, yang kedua, Firaun memimpikan tentang ada 7 bulir gandum yang tumbuh dengan subur, tumbuh dengan baik. Lalu kemudian muncullah 7 bulir gandum yang tidak baik dan memakan 7 bulir gandum yang baik itu. Wah, benar sekali, Kak. Ya, di mimpi yang kedua, Firaun itu bermimpi bahwa tumbuhlah 7 bulir gandum yang sehat-sehat, ya, warnanya hijau, enak dilihat, ya. Kemudian setelah tumbuhnya 7 bulir gandum yang sehat, kemudian muncul lagi 7 bulir gandum yang tidak sehat. Ya, dia tuh bentuknya kering, coklat, dan tidak enak dilihat. Kemudian apa yang terjadi? Akhirnya 7 bulir gandum yang tidak sehat itu memakan 7 bulir gandum yang sehat. Nah, setelah bermimpi seperti itu, Firaun dia kepikiran, Kak. Dia kepikiran, dia tidak tahu apa ya maksud dari mimpinya itu. Dia berpikir berhari-hari, dia tidak tidur dengan tenang karena dia gelisah, dia khawatir apa maksud dari mimpi itu. Nah, dia sudah mencari ya para ahli di kerajaannya itu untuk mengartikan mimpi, tapi tidak ada seorang pun yang dapat mengartikan mimpi itu ya, Kak ya. Nah, makin gelisahlah Raja Firaun waktu itu. Nah, saat itu kira-kira adik-adik di rumah tahu nggak siapa sih sebenarnya yang bisa mengartikan mimpi Firaun saat itu? Ada yang tahu nggak? Siapa, Kak? Yusuf. Ya, benar sekali. Yusuf dapat mengartikan mimpi tersebut karena seperti yang kita ketahui ya di cerita sebelumnya, Yusuf diberikan karunia sama Tuhan bahwa dia dapat menafsirkan mimpi. Nah, kira-kira apa arti dari mimpi Firaun? Ayo adik-adik di rumah, kira-kira apa sih mimpinya? Akan terjadi 7 tahun kelimpahan dan juga 7 tahun kelaparan di bangsa Mesir. Iya, betul sekali. Jadi yang tadi kita lihat ya, 7 ekor lembu yang sehat dan juga 7 bulir gandum yang sehat itu mengartikan atau menandakan bahwa ada 7 tahun kelimpahan. Nah, 7 lembu yang tidak sehat ya, yang kelaparan dan juga 7 bulir gandum yang tidak sehat yang tadi kita lihat itu menandakan 7 tahun kelaparan ya. Jadi di bangsa Mesir nanti adanya 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Itu artinya mimpinya ya adik-adik. Nah, sekarang kakak-kakak mau tanya lagi nih. Nah, kira-kira setelah Yusuf tadi mengartikan mimpi dari Firaun ya, kira-kira siapa sih yang diberikan tanggung jawab kepada Firaun untuk bertanggung jawab untuk mengelola bagaimana nanti saat bangsa Mesir ya menghadapi 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Kira-kira siapa sih, Kak? Yusuf, Kak. Ya, benar sekali. Yusuf diberikan kuasa, dia diberikan suatu mandat kepada dari Firaun untuk menguasai, untuk membantu mengelola bagaimana nanti saat adanya 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan ya. Saat harinya itu tiba, Yusuf mulai membantu, Yusuf mulai menguasai ya, dia mulai mengumpulkan segala bahan makanan sebelum 7 tahun kelaparan itu terjadi. Luar biasa ya. Nah, saat itu kira-kira saat dia menjadi penguasa atas tanah Mesir, kira-kira saat itu Yusuf berumur berapa tahun ya, Kak ya? Berapa umurnya? 30 tahun, Kak. Ya, benar sekali. Saat dia menjadi penguasa atas tanah Mesir, Yusuf berumur 30 tahun. Ya, kita belajar bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yusuf ya. Yusuf itu merupakan suatu teladan buat kita karena dia itu taat.
Ya, dari cerita-cerita sebelumnya kita melihat bagaimana dia dibuang sama kakak-kakaknya, bagaimana dia dikucilkan, dia dijual oleh saudara-saudaranya, kemudian difitnah, dimasukkan ke dalam penjara, tapi itu tidak membuat Yusuf membenci mereka. Tetapi Yusuf tetap dia berserah kepada Tuhan, dia mendengarkan Tuhan. Akhirnya apa yang Tuhan perbuat? Yusuf menjadi berhasil dan sukses karena Yusuf itu taat kepada Tuhan. Begitu juga kepada adik-adik di rumah dan kita semua ya, jika kita mau sukses, jika kita mau berhasil, kuncinya adalah taat. Ya, saat kita taat, saat kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka Tuhan pasti akan menyertai langkah kita. Ya, adik-adik, demikianlah video atau firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama ya. Kiranya Tuhan Yesus dapat memberkati kita, kiranya kita bisa menjadi anak-anak yang taat, sehingga Tuhan dapat menyertai dan membuat kita menjadi anak Tuhan yang sukses. Amin. Nah, sekarang saat ini kita akan bersama-sama menghafalkan ayat adik-adik. Ayo Kak Ayu, dipimpin. Yuk kita buka Alkitab kita dalam 1 Petrus 1 ayat 14. Mari kita baca bersama-sama. 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Kami semua anak-anak-Mu sudah mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Berkatilah kami semua agar kami dapat menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Sekali lagi. 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Baiklah adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama sudah memuji nama Tuhan serta kita juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus akan menolong kita sehingga kita dapat melakukan segala sesuatu yang kita telah dengarkan pada hari ini. Kita akan menutup ibadah kita dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami sudah beribadah kepada Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan, serta kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat hidup menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, sehingga kami dapat menerima segala berkat-berkat yang sudah Tuhan janjikan bagi setiap pribadi kami. Berkati kami di masa muda kami ini Tuhan, berkati kami ketika kami bermain, ketika kami di rumah kami, bersama dengan keluarga kami, maupun kami dalam studi kami. Kami percaya Tuhan Yesus yang akan memberkati kami semua dan menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami pada hari ini hanya dalam tangan Tuhan. Kami menutup ibadah kami pada hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Sampai jumpa di ibadah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.